Sementara perdebatan kembali terjadi atas pemindahan Raffi ke pusat rehabilitasi, di Lido sendiri ada kejutan yang menanti. Adalah sosok Wanda Hamidah yang selama ini santer disebut memiliki kedekatan dengan Raffi juga terlihat ada di sana. Lantas, apa yang dilakukan Wanda Hamidah di pusat rehabilitasi di Sukabumi tersebut? Mungkinkah jika hal ini menjadi pertanda bahwa antara dirinya dan Raffi Ahmad memang terjalin sebuah hubungan yang spesial lebih dari teman biasa? Dan inilah detik-detik di mana Raffi sampai ke tempat rehabilitasi Lido yang tidak lama selang 15 menit kemudian, Wanda pun menyusul ke tempat rehabilitasi BNN Raffi di Lido. Raffi kebukan ya? Raffi dikit sebentar aja Raffi. Sebentar Pak, tolong Pak. Bagaimana Pak, harapan Pak gimana tentang Raffi? Gimana Pak? Harapannya Pak? Ayo Pak, ayo. Mungkin sedikit Pak. Sedikit aja Pak. Harapannya cepat selesai, cepat keluar. Ayo Pak. Tempatnya sampai di sini ya. Harapannya cepat selesai. Bawaannya sedikit aja bawaannya. Apa Mbak? Gimana Pak? Harapannya cepat selesai, Raffi cepat keluar. Sudah. Bawaannya terlihat. Ada Mbak. Mbak. Berarti bener Mbak. Bawahnya Raffi mana? Bawahnya Raffi. Ini? Hubungan Mbak Raffi. Mbak sengaja. Maaf ya. Sehat. Gimana Mbak Raffi? Sehat. Mbak kenapa sih akhirnya mutusin buat Doain nemenin aja, Raffi? doain aja. Mbak. Iya dong, kan kasih support moral. Oh, Berarti sebagai kekasih ya Mbak ya? dong Mbak Wanda Iya harus dong. Mbak, sebagai kekasih Sebagai bentuk ada hubungan nggak Mbak? Iya Mbak. Mbak terkait dengan partai Mbak? Mbak Wanda support Makasih ya. apanya sih? Mbak Wanda, gimana Mbak? Ada hubungan? Inilah tempat tinggal baru Raffi kini, tempat di mana Raffi harus melakukan detoksifikasi. Petugas dari tempat rehabilitasi Lido pun menggambarkan seperti apa suasana yang akan diterima Raffi selama di sana, serta tidak adanya perlakuan khusus yang akan ia terima. TV ada, kalau TV tapi buat bareng-bareng. Nah, kalau di kamar secara Nggak bisa, Mas. Nggak ada kamar, barak, Mas. Oh, barak. Dormitory, barak. Iya. Tidak ada perlakuan spesial ya Bu? Tidak ada. Sementara Wanda setia menanti dan menemani Raffi, maka lain halnya dengan Yuni Syara. Walau telah mengunjungi Raffi beberapa waktu lalu, tapi apa daya, tak ada cerita yang bisa ia ungkap karena pesohor satu ini tak bersedia untuk ditemui. Tapi uniknya, pada sebuah acara Senin kemarin, di mana Yuni tampil sebagai pengisi acara, ia justru menarik seorang penonton yang menggunakan kaos bergambar Raffi Ahmad dan mengajaknya bernyanyi bersama di atas panggung. Lalu, mungkinkah hal ini adalah permohonan maaf secara tidak langsung yang ingin ia sampaikan? Meninggalkan dua wanita yang kini kerap dikaitkan dengan permasalahan Raffi, ia masih harus menghadapi sekelumit permasalahan hukum yang membelitnya. Proses hukum masih akan terus berjalan. 5 pasal yang dilekatkan BNN atas permasalahannya dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara masih terus digali kebenarannya. Tapi Hotma Sitompul selaku kuasa hukum Raffi mempertanyakan apa alasan BNN untuk melakukan rehabilitasi. Masih kalau sampai saat ini masih dikenakan pasal 111, 112, 132, 133, dan juga 127. Di rehab kita mau tanya dulu, kenapa direhab? Apakah ada ketergantungan, apakah sebagai pengguna? Nanti kita lihat, apakah kita menolak atau menerima. Kalau kita menolak, apakah kita punya kewajiban atau kekuatan untuk menolak? Kan begitu. Tapi yang paling penting, saya sudah melihat rekamannya, Direktur Rumah Sakit KO, RSKO sudah mengatakan dia tidak tergantung dan tidak menggunakan. Ya. Jadi apakah kalau sudah negatif berarti tidak kecanduan? Sementara proses psikis itu namanya kecanduan narkotika, itulah yang namanya proses
rehab itu ada rehab medis dan rehab sosial, di mana seseorang harus didetoksifikasi secara medis, darahnya dihilangkan dari narkotika, berarti narkotikanya 0, itu bersih. Namun psikis maupun psikologis dan sugestinya itu masih diperlukan proses pemulihan kembali. Entah apa yang membuat kasus Raffi Ahmad terkesan begitu berlarut-larut. Yang jelas, sebagai kuasa hukum yang menjadi tempat Raffi menggantungkan harapannya, Hotma Sitompul telah melakukan upaya penangguhan penahanan. Tapi hal ini pun belum juga menemui jawaban. Pihak BNN masih memproses pengajuan dari pihak Raffi tersebut. Bahkan demi membebaskan kliennya dari segala jeratan hukum, Hotma telah mempersiapkan beberapa orang saksi. Kami akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Penahanan pasti masih dibahas oleh penyidik, kami belum dapat informasinya. Itu suratnya bersamaan dengan yang Kemarin ada yang saya dengar ada 2 saksi, tapi siapa kita masih menunggu. Kita berharap hari ini bisa segera mendapatkan siapa saksi yang meringankan dan bisa memberikan keterangannya di depan penyidik sehingga kelengkapan berkas sesegera mungkin juga bisa selesai. Rehabilitasi bukanlah akhir dari cerita Raffi Ahmad. Menanti proses hukum yang terus bergulir, Raffi sementara waktu ditempatkan di pusat rehabilitasi. Dan ketika nanti berkas perkara telah dirasa lengkap dan diserahkan ke kejaksaan, maka ada pengadilan yang akan memutuskan nasib sang jutawan muda ini. Apakah mendekam di penjara atau kembali ke Lido untuk menjalani rehabilitasi? Apapun itu, Raffi beserta kuasa hukumnya telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi proses hukum nantinya. Raffi sudah memutuskan untuk apa yang akan kita lakukan, gitu aja. Semua baik, ya. Terkait kalau hukumnya nggak boleh dibilangin, nanti strategi kita ketahuan. Yang memutuskan hakim, jangan salah. Yang memutuskan tuh hakim. Rekomendasi. Jadi hakim yang memutuskan seseorang itu nantinya akan menjalani rehabilitasi atau proses hukum. Namun sesuai dengan PP nomor 25 tahun 2011 pasal 13, penyidik, penuntut umum dan hakim dapat menempatkan sementara. Artinya dapat menempatkan sementara, bukan keputusan. ya bismillah lah, itu semua apapun hukum nanti akan dijalani, kita terima dengan pasrah. Yuni Syara kini ikut terseret dalam lingkaran kasus Raffi Ahmad. Bahkan mantan kekasih Raffi tersebut sampai menjejak Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Seperti apa perjalanan Yuni selama berada di Tanah Suci?